Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat saja. Oke, kali ini kita akan bahas tentang animasi 2 dimensi. Pasti sering melihat animasi 2 dimensi. Apalagi kalian pernah nonton tentang anime, kartun. Nah, itu tuh termasuk animasi 2 dimensi. Di video kali ini kita akan bahas tentang pengertian animasi 2 dimensi, prinsip dasar animasi, dan jenis-jenis prinsip dasar animasi. Oke, dan tujuan pembelajaran kita kali ini ialah dapat menerangkan pengertian animasi 2 dimensi, mengurutkan jenis prinsip-prinsip buatan animasi 2 dimensi, dan mengetahui fungsi prinsip dasar animasi. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, marilah kita menyimak video animasi berikut untuk lebih mendalam. Oke, simak video berikut.
Kali ini kita akan bahas tentang pengertian animasi dua dimensi dulu. Animasi dua dimensi adalah penciptaan gambar bergerak dalam lingkungan dua dimensi. Hal ini dilakukan dengan urutan gambar berturut-turut atau frame yang mensimulasikan gerak oleh setiap gambar, menunjukkan berikutnya dalam perkembangan bertahap. Bila dilihat dari teknis pembuatannya ada dua, yaitu manual dan komputer. Teknik animasi manual atau yang disebut dengan cell animation, dan sedangkan yang komputer kita bisa menggunakannya melalui aplikasi Adobe Flash. Menurut Ibis Fernandez, animasi didefinisikan sebagai berikut. Animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar animasi untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Berdasarkan itu, animasi ini artinya adalah menghidupkan sebuah objek. Next. Selanjutnya, prinsip animasi. Nah, prinsip-prinsip animasi digunakan para animator sebagai pakem atau pedoman utama gambar gerak menjadi lebih hidup. Secara sederhana, prinsip kerja animasi adalah dengan menumpuk beberapa gambar secara bergantian dan berurutan. Maka, secara umum, prinsip dasar animasi adalah prinsip-prinsip yang digunakan seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dihasilkan animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Prinsip dasar animasi pertama kali diperkenalkan oleh animator kawakan dari Walt Disney Studio, yaitu Frank Thomas dan Ollie Johnston, sekitar tahun 1930, yang ditulis dalam bukunya berjudul The Illusion of Life. Nah, jadi prinsip dasar animasi adalah prinsip-prinsip yang digunakan seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga dapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Kemudian ada fungsi utama dari prinsip dasar animasi adalah agar setiap animasi yang dibuat kelihatan menarik, dramatis, dengan gerakan yang alami. Sebab dua tokoh animasi tersebut menciptakan prinsip-prinsip tersebut dengan maksud agar sebuah karakter mampu melakukan gerakan yang nyata, baik itu benda, hewan, ataupun manusia dengan semirip mungkin. Contoh animasi-animasi itu kayak seperti anime, kartun, dan juga masih banyak lagi. Pada tahun 1981, lewat buku mereka The Illusion of Life, Disney Animation, munculnya 12 prinsip dasar animasi. Prinsip ini dapat menciptakan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Prinsip animasi ini berjumlah 12, yang didefinisikan oleh Frank Thomas dan Ollie Johnston. Pertama, squash and stretch. Kedua, anticipation. Ketiga, staging. Keempat, straight ahead and pose to pose. Kelima, follow through and overlap action. Keenam, slow in and slow out. Ketujuh, arc. Kedelapan, secondary action. Ke-9, timing. Ke-10, solid drawing. Ke-11, appeal. Ke-12, exaggeration. Setelah mengetahui 12 jenis prinsip animasi tersebut, marilah kita masuk ke pengertian 12 prinsip animasi tersebut. Berikut. Pertama, squash and stretch. Ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Pada dasarnya, ketika sebuah benda yang permukaannya empuk, saat menghantam benda lain, dengan keras akan berubah bentuknya. Sementara sebelum akhirnya bisa kembali lagi ke bentuk semula. Squash and stretch adalah upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur, sehingga seolah-olah memulai penambahan efek lentur, hingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squash and stretch pada figur atau benda hidup, misalnya terdapat pada manusia, binatang, atau kreatur, akan memberikan sebuah enchantment sekaligus efek dinamis terhadap gerakan action tertentu. Sementara pada benda mati, seperti gelas, meja, botol, penerapan squash and stretch ini akan membuat mereka seolah-olah benda mati tersebut tampak atau berlaku seperti benda hidup. Contohnya yaitu contoh pada benda mati, ketika sebuah bola dilemparkan, pada saat bola menyentuh tanah, maka dibuat seolah-olah bola yang semulanya bentuknya bulat
menjadi sedikit lonjong horizontal. Meskipun nyatanya keadaan bola tidak selalu demikian, hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan lebih hidup atau pada benda hidup. Sinergi bicep dan tricep pada manusia pada saat lengan ditarik, seperti gerakan mengangkat barbel, maka akan terjadi kontraksi pada otot bicep sehingga napak memuai. Hal inilah yang disebut squash and stretch pada animasi. Nah, ini gambarnya. Lanjut ke anticipation. Anticipation adalah sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang hendak dilakukan oleh karakter. Anticipation ini bisa digunakan sebagai transisi dari dua major action, misalnya antara posisi berdiri dan berlari. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar di atas kita sudah bisa menebak dia akan berlari. Nah, inilah yang dimaksud dengan anticipation sebagai transisi dari dua major action, sehingga pembaca tahu apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Kita bisa perhatikan bagaimana gerakan anticipation yang dibuat selalu adalah kebaikan dari gerakan berikutnya. Jika gerakan berikutnya ke arah atas, anticipation-nya akan ke bawah. Anticipation juga boleh dianggap sebagai persiapan atau awalan gerakan atau rancang-rancang. Seorang yang akan bangkit dari duduk harus memukul badannya terlebih dahulu sebelum mereka berdiri. Pada gerakan memukul, sebelum tangan maju harus ada gerakan mundur dulu. Seperti itu. Tiga, lanjut ke staging. Staging merupakan gerak keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Sekalipun dalam gambar yang tokoh-tokohnya hanya berupa siluet, kita bisa mengetahui dengan pasti apa yang sedang mereka kerjakan. Dalam banyak kasus, seringkali hanya perlu untuk mengubah kamera angle untuk mendapatkan siluet yang tepat sekalipun action yang dilakukan yang sama. Nah, hal ini berarti kita harus memastikan bahwa setiap gerakan pada karakter, setiap gerakan, ekspresi, dan mood dari si karakter harus terlihat jelas dan tidak disalahartikan. Lanjut ke strike ahead dan pose to pose. Strike ahead adalah metode dengan menggambar secara berurutan dari gambar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, di mana gambar awal sampai gambar akhir menunjukkan satu rangkaian gerakan yang sangat jelas maksud dan tujuannya. Termasuk dalam prinsip ini adalah volume, ukuran, dan perubahan proporsi. Bahkan juga bisa berupa gerakan yang lebih liar dan spontan. 2B, pose to pose, itu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe per keyframe. Selanjutnya, in between atau interval antara keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten animator lain. Kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan waktu pengerjaan yang lebih relatif cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya. Dalam pose to pose ini, gerakan itu sudah di-planning. Jadi animator telah menyiapkan gerakan-gerakan utamanya atau kita sebut dengan key pose. Kemudian setelah semuanya oke, baru dilanjutkan oleh gambar dengan detail di antara frame per keyframe tersebut. Yang kelima, follow through and overlapping action. Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang tetap bergerak saat kita telah berhenti berlari. Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah rangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk ke dalamnya. Slow in dan slow out adalah ilusi untuk membuat percepatan atau perlambatan sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Slow in dan slow out ini prinsipnya sama seperti gerak lurus dan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Oleh karena itu, dalam rumus GLBB ada variabel A atau kita sebut acceleration
yang dapat bernilai plus atau percepatan atau minus yang artinya perlambatan. Selanjutnya, arch. Arch ini akan membuat gerakan animasi kita menjadi lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Kita berpikir dari prinsip ini adalah seperti pendulum. Semua gerakan tangan, kaki, atau bola mata semuanya dilakukan dengan seperti sebuah kurva. Prinsip ini biasanya diaplikasikan pada saat kita membuat in-betweening. Dengan arch, kita bisa membuat dimensi pada gerakan animasi kita. Contoh, membuat kepala sedikit menunduk saat menolehkan kepala akan membuat gerakan kita tampak lebih alami. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksud untuk memperkuat gerakan utama, supaya sebuah animasi menjadi lebih hidup dan nampak lebih nyata. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian, sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Munculannya lebih berfungsi sebagai untuk memberikan emphasis untuk memperkuat gerakan utama. Contoh, jika seorang sedang berjalan, gerakan utama yang tertentu adalah melangkahkan kaki sebagaimana berjalan seharusnya. Tetapi, seorang animator bisa menambahkan secondary action untuk memperkuat kesan hidup pada animasinya. Karena sambil berjalan, seorang figur atau karakter animasi mengayunkan tangannya atau sambil bersiul-siul. Dari mengayunkan tangan atau bersiul ini, itulah yang disebut dengan secondary action. Selanjutnya, timing adalah prinsip terpenting di dalam animasi. Timing menentukan beberapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose atau yang disebut dengan istilah in between. Prinsipnya, semakin banyak in between, berarti durasi semakin lama, sehingga action yang sedang dilakukan pun akan semakin panjang juga. Karena itu, timing chart yang pas akan mempresentasikan persepsi dari action yang pas pula. Contoh timing ialah itu kan pada detik keberapa sebuah bola yang akan meluncur kemudian menghantam kaca jendela. Apel kaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihat sekilas, sehingga kita juga bisa melihat style animasi buatan Disney atau DreamWorks. Cukup dengan melihatnya hal ini karena mereka memiliki apel atau gaya tersendiri dalam pembuatan karakter animasi. Adalah tentang bagaimana kita membuat karakter kita menjadi menarik dan tidak selalu harus yang lucu seperti yang banyak orang pikirkan. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu. Lazimnya dibuat secara komedi. Banyak dijumpai di film-film animasi sejenis Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan sebagainya. Contohnya, mata Tom yang melompat keluar karena kan kaget. 2. Muka Donald bebek yang membara ketika marah. 3. Air mata Nobita yang mengalir seperti air terjun ketika menangis. Prinsip ini adalah salah satu kekuatan medium animasi. Pada intinya melebih-lebihkan action dari sebuah si karakter hingga lebih menarik atau lebih kartun. Solid drawing. Animator harus memiliki pekahan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan pengamatan. Di mana dalam observasi itu, salah satu harus dilakukan adalah menggambar. Nah, solid drawing adalah kemampuan untuk membuat karakter dalam berbagai angle sehingga karakter tersebut terlihat lebih bervolume dan konsisten dalam setiap frame. Atribut seperti mata, pakaian, aksesoris, dan apapun yang menempel di karakter tetap konsisten letaknya dan bentuknya. Solid drawing berbeda dengan detail drawing dan realistis drawing. Solid drawing lebih menekankan bagaimana karakter tersebut bisa dengan baik animasikan dalam ruang
3 dimensi. Itulah tadi mengenai tentang pengertian animasi 2 dimensi, prinsip animasi 2 dimensi, dan 12 jenis prinsip-prinsip animasi tersebut. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan bisa diaplikasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengetahui pengertian animasi 2 dimensi dan mengerti pengertian prinsip dasar animasi dan juga mengetahui 12 prinsip dasar animasi. Bisa berguna untuk kalian membuat animasi. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatannya.